Konsultasi publik membahas standar operasional prosedur, SOP, pelayanan unit pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPTD PPA, di Kabupaten Tanah Toraja, digelar di Gedung Perpustakaan dan Kearsipan Makale, Tanah Toraja pada 1 Desember 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pihak terkait, antara lain anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, Kris HP Lambe, Ketua Pengadilan Richard Edwin Basuki, Kanit PPA Polres Tanah Toraja Rifai dari Bakti, Leninda Tondok CEO YSMA, serta puluhan undangan dari berbagai instansi terkait. Mitra program ini meliputi pemerintah daerah, DPRD, forum media, dan kelompok konstituen. Makale ini menjadi wadah bagi para pemangku kepentingan untuk memberikan masukan serta saran terkait pelayanan dan prosedur yang berkaitan dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam acara ini, dibahas berbagai aspek terkait hasil evaluasi pelayanan UPTD PPA serta langkah-langkah perbaikan yang perlu diimplementasikan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Kris HP Lambe, anggota DPRD Kabupaten Tanah Toraja, menyatakan pentingnya konsultasi publik ini dalam meningkatkan pelayanan UPTD PPA agar lebih berpihak kepada perempuan dan anak. Hari ini kita melakukan konsultasi publik terkait dengan UPTD PPA, di mana ini merupakan hasil turunan dari peraturan daerah tentang perempuan dan anak. Nah, kemudian standar operasional prosedur SOP merupakan pedoman pelaksanaan untuk UPTD ini dalam rangka penanganan kasus. Nah, kita berharap dalam rangka output dari UPTD ini dapat menurunkan angka kasus yang terjadi di Tanah Toraja terkait dengan KDRT, kemudian persoalan asusila dan hal-hal lain. Juga ini perlu ditangani secara serius. Nah, kita berharap dengan adanya dana DAK non fisik sebesar 500 juta itu lebih mengoptimalkan kinerja dari UPTD. Nah, yang pertama dari saya meminta kepada Bupati Tanah Toraja untuk segera mengangkat Kepala Dinas DP3A secara definitif untuk pengembangan sumber daya manusia dalam rangka penanganan kasus yang begitu banyak. Tahun ini sudah sekitar 69 kasus. Nah, sementara UPTD cuma 2 orang. Nah, kita berharap akan ada penambahan personil pendampingan dan juga pastoral untuk penanganan pendampingan kasus-kasus ini sampai ke tingkat pengadilan jika dibutuhkan. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami berharap UPTD ini bekerja secara optimal dan efisien dalam rangka penurunan angka kekerasan dan juga angka asusila yang ada di Tanah Toraja ini. Terima kasih. Sementara itu, Richard Edwin Basuki, Ketua Pengadilan, menekankan perlunya sinergi antara berbagai pihak terkait dalam meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tanah Toraja. Kepedulian, kecintaan kita, bagaimana kita sekarang menjaga Toraja pada umumnya. Jadi sebenarnya masalah kekerasan baik terhadap anak, baik terhadap perempuan cukup tinggi. Nah, ini tinggal kita butuh komitmen nyata dari stakeholder sehingga kita bisa minimalisir sehingga kedepannya kita sudah bisa konsentrasi kepada masalah yang lain lagi. Dan saya sangat senang ini kegiatan yang positif, tinggal kepedulian Pemda secara nyata seperti apa. Nah, tapi pada prinsipnya punya kepedulian yang sama, kita menjaga anak-anak kita menjaga ibu-ibu, kaum perempuan untuk dia bisa berkarya dengan baik. Terima kasih ya. Terus semangat. Rifai dari Bakti juga menyoroti pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap pelayanan UPTD PPA. Leninda Tondok sebagai CEO YSMA, melalui sesi diskusi, menekankan perlunya peran media sebagai penyalur informasi yang membantu masyarakat dalam memperoleh akses terhadap layanan perlindungan perempuan dan anak. Dalam acara tersebut, berbagai masukan dan saran disampaikan oleh para peserta konsultasi publik, yang nantinya akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan SOP pelayanan UPTD PPA. Kegiatan ini kita maksudkan adalah bagaimana mendapat masukan-masukan dari semua stakeholder, baik dari pengadilan, kemudian
kemudian kejaksaan, kepolisian, dan dari DP3A sendiri yang punya SOP ini, kemudian dari masyarakat, kelompok-kelompok masyarakat. Tiga instansi vertikal itu semua sangat terkait dengan SOP ini, pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian, khususnya di dalam proses penanganan kasus hukum. Sementara DP3A itu melalui OPTD-nya itu memberikan pendampingan kepada korban kekerasan perempuan dan anak. Masukan-masukan itu bisa dipakai untuk memperbaiki kembali SOP ini kalau misalnya masih ada hal yang kurang. Kemudian masyarakat melalui kelompok konsisten ini itu adalah kelompok-kelompok yang melakukan layanan yang berbasis komunitas. Mereka yang langsung menerima atau mendampingi korban untuk dibawa ke DP3A atau ke UPTD PPA untuk menerima pelayanan dari lembaga yang memang khusus dibentuk mereka untuk korban kekerasan. Nah, kita harapkan bahwa ini semua nanti akan menyempurnakan standar operasional prosedur itu supaya lebih efektif di dalam memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan. Dengan demikian nanti instansi vertikal yang terkait dengan pelayanan korban kekerasan ini itu akan mengetahui bahwa memang ada standar operasional yang mereka sudah buat sehingga nanti dalam penanganan di kepolisian, di kejaksaan, di pengadilan itu mereka sudah tahu bagaimana prosedur yang dibangun dari bawah, sehingga tidak lagi dibikin-bikin. Ya, seperti misalnya penanganan kasus korban kekerasan itu di pengadilan, mereka juga sudah tahu bahwa prosesnya begini, sehingga itu dapat dipercaya bahwa prosedurnya itu sudah benar. Saya kira demikian. Kegiatan ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah daerah dan mitra program dalam memberikan layanan yang berkualitas serta berkesinambungan bagi perlindungan perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Dari Toraja, Sulawesi Selatan, di seputar Kita News Channel, Muhammad Hanif mengabarkan.